Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya coba sharing tentang regresi logistik menggunakan Stata. Ini saya mencoba memenuhi permintaan dari beberapa mahasiswa ya, untuk membuat sharing untuk membuat video tentang bagaimana kita melakukan eh, analisis regresi logistik dengan menggunakan Stata. Pada prinsipnya sangat mudah sebenarnya kita menggunakan kita menggunakan Stata untuk pengujian regresi logistik ini. Ya, kita bisa menggunakan dari menu pilihan yang ada atau juga kita bisa menggunakan kalau saya nanti mungkin kali ini kita coba lebih saya sering-sering nanti adalah dengan menggunakan command perintah yang sudah tersedia sehingga kita mudah dan cepat dalam mengerjakan pengujian data dengan menggunakan analisis regresi logistik. Nah, tentunya kita harus paham dulu dengan konsep kenapa kita harus melakukan pengujian data dengan menggunakan logistic regression. Kenapa tidak dengan OLS biasa? Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ketika kita memiliki karakteristik data seperti yang tampil di layar ini, tapi saya nggak akan cerita banyak tentang konsep logistik ini ya, regresi logistik ini karena itu mohon dipelajari sendiri karena nanti saya konsepnya fokus ke statanya nanti ya, dan cara membaca hasil statanya. Nah, secara umum kita bisa lihat bahwa um, kita konsep regresi logis itu adalah ketika kita memiliki variable dependent seperti ini. Ini adalah ketika data kita itu sifatnya itu adalah binary. Nah, binary di sini adalah ya mungkin masuk cenderung adalah termasuk kategorikal, tapi mungkin di sini adalah hanya dikatakan adalah two group kategorikal. Jadi kita nanti akan data kita tuh bentuknya nanti dalam bentuk variabel dummy 1 dan 0. Misalnya kita nanti akan berbicara sukses atau gagal, kemudian mungkin juga perempuan, laki-laki, kemudian cepat, lambat misalnya, atau mungkin juga tinggi, rendah, dan lain-lain. Nah, pokoknya nanti kita data kita sifatnya itu adalah jika dependen itu merupakan data binary. Kemudian untuk data X-nya itu ya bisa jadi binary, bisa juga non binary. Nah, ini bisa non metrik dan bisa metrik. Jadi kalau kita kalau di sini tadi kita adalah non metrik. Nah, di sini bisa metrik dan bisa non metrik, bisa dalam bentuk angka atau bisa dalam bentuk data dummy. Nah, jadi ini ya tadi mungkin kita bisa melihat, mungkin bisa jadi dari gender, kemudian sukses dan gagal, misalnya membeli atau tidak membeli. Ini kita bisa mengolah datanya dengan menggunakan analisis regresi logistik. Nah, tapi karena di sini kita nanti berbicara maksimum likelihood. Jadi konsep yang digunakan dalam binary ini adalah konsep maksimum likelihood. Sehingga sebenarnya kalau kita melakukan analisis regresi logistik, kita membutuhkan sampel yang sangat besar sebenarnya. Jadi supaya hasil kita nanti bisa ya fit atau ya, bisa aplikatif misalnya itu adalah kita harus memiliki jumlah sampel yang besar. Makanya untuk data untuk ini ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Hosmer dan Alonso, ini merekomendasikan bahwa data sampel size-nya itu adalah harus lebih besar dibanding lebih dari 400. Nah, ini observasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ya karena nanti persoalan utama adalah kalau jumlah sampel sedikit, persoalan utama nanti adalah sampling error yang memberikan hasil yang mungkin tidak tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, atau mungkin goodness fit-nya itu mungkin agak rendah. Oke, di dalam data analisis regresi data logistik ini, kita nanti perlu melakukan yang pertama, kita ada namanya itu adalah odds ratio. Jadi odds ratio ini sebenarnya kita berbicara masalah peluang. Misalnya kalau kita lihat di sini, if probability success itu adalah 0,8, jika probabilitas
sukses itu adalah 0,8 atau 80%, nah kemudian artinya adalah peluang gagal itu adalah 20%. 1 dikurangi dengan 0,8. Nah, probability ini, nah inilah kita bisa menghitung odds ratio. Odds ratio itu adalah probability dari sukses. Jadi yang kalau di dummy nanti adalah probability angka 1. Nah, dibagi dengan probability di 0. Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah bahwa kita lihat dari kasus ini 0,8 dibagi dengan 0,2. Nah, ini artinya adalah bahwa sukses itu kemungkinan itu 4 kali lebih besar, peluang sukses 4 kali lebih besar dibandingkan dengan peluang gagal. Itu artinya dari odds ratio tadi. Jadi kita tidak hanya sekedar angka sederhana saja di dalam analisis logistik ini, karena kita menggunakan istilahnya itu adalah odds ratio. Nah, kebalikan di sini adalah gagal bagaimana? Jadi gagal itu adalah peluang gagal terjadi itu adalah 1/4 dari peluang sukses. Ini artinya ya peluang suksesnya di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan peluang gagal gitu. Nah, ini probability-nya odds. Nah, ini kita bisa lihat 0, ya jelas 0 nanti karena 0 dibagi dengan 100 itu adalah 0. Nah, kemudian kita nanti juga bisa hitung log-nya. Jadi log-nya masing-masing atau logit. Nah, inilah datang kata-kata logit. Nah, kalau 0,5, nah artinya odds ratio-nya adalah 1. Jadi probability sukses dan gagal itu sama, 50% atau 50-50. Nah, model di dalam estimasi analisis regresi logistik adalah seperti ini. Jadi inilah wajib munculnya itu adalah Y-nya itu adalah sebenarnya itu adalah ln probability ln dari odds ratio. Jadi bukan 1,2, 1,0, bukan Y kita itu adalah bukan 1,0. Walaupun kita input data itu adalah 1,0, tapi yang sebenarnya di dalam analisis itu adalah kita bicara adalah ini ln probability, ln odds ratio. Nah, atau odds ratio itu juga nanti persamaannya kita bisa hitung juga nanti adalah eksponensial. Nah, pangkat B0, B1, X1, dan dari hasil yang ada di sini, dari hasil yang kita dapatkan logis ini. Nah, untuk goodness of fit-nya, nah biasanya kita menghitung menggunakan R-square. Nah, kalau di sini kita nanti akan menggunakan R-square. Ini hampir sama dengan konsep dari R-square. Bagaimana variable independen kita mampu menjelaskan variable dependen kita. Di mana dependennya itu adalah ini tadi. Berbeda dengan yang sebelum yang ada di OLS. Oke, ini cara menghitung R-square saja. Kemudian, nah cara menginterpretasikan hasilnya ini. Nah ini yang perlu kita lihat bahwa nah ini kan sebenarnya jelas kalau di multiple regression. Nah apakah untuk melihat suatu koefisien itu signifikan, itu adalah kita bisa menghitung nanti dengan nilai dengan tes statistiknya, bisa juga dengan p-value-nya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah koefisien yang kita dapatkan itu signifikan berbeda dari 0. Nah, kita juga sama juga tadi adalah dengan logistik regresi ini, kita juga menggunakan konsep yang sama. Nanti kita akan melihat apakah suatu koefisien itu signifikan berbeda dengan 0. Itu nanti juga kita lihat nantinya. Nah, dan perlu kita ingat dalam regresi logistik kita menggunakan logit sebagai dependent measure-nya. Jadi fungsi logik yang kita gunakan tadi sebagai pengukuran dependennya. Nah, artinya value 0 koresponden value 0 koresponden to odds. Nah, atau di sini kita lihat ini adalah kalau ini. Jadi kalau nilainya adalah 1, odds ratio itu adalah 1, ini adalah probability 1 atau dan 0 itu adalah 50-50. Atau kalau kita contohkan sukses,
dan gagal, itu adalah 50-50 peluangnya. Oke, jadi kemudian kita berikutnya lihat, mungkin kita coba masuk ke contoh sebentar lagi ya. Jadi metodenya nanti kita bisa lihat kalau secara original nanti hasilnya kita dapatkan di Stata, itu adalah kita mendapatkan hasil koefisien yang kita dapatkan ini adalah menggambarkan perubahan pengaruh terhadap perubahan dari logik ini, logik dari odds ratio tadi. Kemudian kalau yang eksponensiatif, nah ini yang kita kasih nanti kalau itu adalah odds ratio. Odds ratio itu nggak ada nilainya yang negatif, jadi odds ratio nanti akan positif semuanya. Oke, kita nanti bisa lihat eksponensialnya adalah jika negatif, artinya odds ratio-nya adalah pasti di bawah 1, 0, sekian. Nah, kalau negatif 0,5, nah ini kita lihat eksponensialnya ini 50. Oke, ini kita bisa konsepnya itu adalah, nah ini percentage change in odds. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa mencarikan nanti adalah E pangkat B masing-masingnya untuk mencari odds ratio-nya. Nah, itu kan eksponensial sebenarnya kan kita gunakan Euler number 2,71828 sekian. Kalau di Excel kita bisa gunakan dengan EXP atau EXP. Nah, kita masukkan angkanya yang kita inginkan. Oke, kita ini hasil dari yang Stata yang saya dapatkan. Kita langsung aja masuk kepada Stata. Oke, Stata saya langsung masukkan data yang sudah ada ya. Ini data yang saya miliki. Ini data acak nih yang tidak bukan hasil dari survei tapi betul-betul untuk latihan saja. Nah, dari data ini saya punya variabel Y, variabel dependennya, itu adalah sukses. Probability sukses. Jadi 1 artinya sukses, 0 artinya adalah gagal. Nah, kemudian saya coba hubungkan peluang gagal dan suksesnya suatu perusahaan, apakah dipengaruhi oleh Q produk ini quantity dari produk, jumlah dari produk, dan Q komplain, jumlah dari komplain per hari. Nah, ini yang kita coba lihat, masing-masingnya datanya adalah sifatnya random. Nah, ini bukan data survei, dan juga harusnya kita harus punya data sampel yang besar ya. Ini karena untuk latihan, oke, saya mengambil data yang kecil. Oke, kita lihat, ini data kita dari. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana pengaruh dari jumlah produk dan jumlah komplain dari suatu perusahaan terhadap peluang sukses dan gagalnya perusahaan. Nah, sukses mungkin bisa jadi dari kinerja keuangan, dari laba. Nanti kita harus bisa membuat ini bisa nanti dengan bisa dari angka tertentu dengan benchmark yang kita cut off misalnya kalau labanya earning after tax-nya itu adalah positif, kita katakan sukses. Kalau negatif, nah katakan gagal misalnya. Atau dengan tingkat earning after tax tertentu misalnya atau laba tertentu, misalnya laba di atas 1 miliar dianggap sukses, di bawah 1 miliar dianggap gagal. Nah, itu yang bisa kita bisa kita mengkategorikal ini tergantung dari definisi personal yang kita buat untuk studi kita. Oke, kita langsung aja masuk kepada di sini saya menggunakan Stata 12 ya. Ini Stata original yang saya miliki, Stata 12, masih jauh ketinggalan pada saat video ini dibuat. Ya, sekarang sudah ada Stata 16. Nah, pertama, sebelumnya kita udah hasilnya tadi mungkin yang sebelum saya coba dulu tes sebelum kita record video ini. Oke, untuk menggunakan menguji logistik ini. Nah, kita tidak menggunakan fungsi reg ya. Kalau kita gunakan reg misalnya atau OLS biasa saja, regresi, kita gunakan sukses, kemudian produk dan komplain. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini
Q product, Q complaint. Nah, kita lihat komplain berpengaruh negatif terhadap sukses dan gagal. Tapi karena kita bicara adalah probability, karena data kita itu hanya ada 2, bukan data numerik di IE kita, tapi bukan data metrik, tapi adalah data non metrik. Maka yang kita lakukan di sini adalah kita melihat adalah probability sukses dan gagalnya. Nah, tentunya inilah perlakuannya kita menggunakan. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita menggunakan logit. Nah, jadi apa ya? Command itu adalah yang kita gunakan itu adalah logit. Logit kita masukkan variabel y-nya sukses, kemudian variabel x1-nya, kemudian x2-nya. Kita lihat komplain. Nah, inilah yang kita lihat hasilnya bahwa ingat angka 0,49 ini menggambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi eksponensial di variabel y. Jadi terhadap loan out ratio-nya. Itu adalah fungsi dari hasil dari ini 0,49. Nah, ini kita tidak mudah saja mengatakan seperti analisis seperti di OLS regresi. Nah, kalau kita mau mencari artinya secara kontribusi secara ekonomi ya. Kemudian Q complaint juga seperti itu juga berbeda. Jadi pengaruhnya itu adalah negatif terhadap, jadi semakin tinggi komplain, secara umum kita bisa katakan semakin tinggi komplain, probabilitas perusahaan sukses itu adalah semakin rendah. Nah, semakin tinggi jumlah produk, probabilitas karena di sini adalah positif dan signifikan. Nah, ini yang signifikan ya di produk ya, sedangkan di komplain kita lihat kalau kita gunakan 0,05 standar error kita itu adalah, maka dikatakan bahwa Q complaint tidak memiliki pengaruh signifikan. Tapi kalau kita misalnya standar error kita adalah 10%, kita bisa katakan keduanya signifikan. Jadi tergantung dari apa yang kita gunakan, dari standar p-value yang kita gunakan. Oke, jadi kita lihat di sini adalah secara sederhana bahwa kalau keduanya itu adalah, kita asumsikan dulu adalah signifikan pada 10% dan pada 5% untuk Q product, maka bisa dikatakan bahwa semakin tinggi jumlah produk, semakin tinggi probabilitas suatu perusahaan itu sukses. Nah, itu kalau kita dari hasil logik. Kemudian kita masuk kepada berikutnya itu adalah kayak hasil logistik. Oke, kita gunakan logistik. Nah, kita lihat apa bedanya. Logistik, kita masukkan variabel y kita, kemudian Q product, Q complaint, X1, X2. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Kita mendapatkan hasil yang berbeda itu adalah di sini muncul adalah out ratio. Yang lainnya bisa dikatakan sama. Jadi Z statistiknya sama, P value-nya sama, kemudian LRC score-nya sama, kemudian probability score-nya sama, kemudian pseudo R score-nya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ada itu adalah beda out ratio. Nah, sebenarnya data out ratio ini sebenarnya hasil kita bisa dapatkan secara manual dari hasil yang kita dapatkan di yang pertama ini tadi. Ini 1,635 atau 36, dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari eksponensial dari 0,4922. Nah, di sini bagaimana? 0,42 eksponensial dari negatif 0,845. Karena dia negatif, tentunya nilainya tidak adalah di bawah 1. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke analisis tadi. Inilah hasil yang kita dapatkan tadi. Oke, hasil yang kita dapat tadi 0,4. Oke, 99 untuk Q product dan negatif 0,845 untuk komplain. Nah, kalau ini artinya hampir sama. Ini adalah R square, pseudo R square itu adalah bagaimana kedua variabel ini mampu menjelaskan probabilitas terjadinya gagal. Jadi kita harus ingat kembali out ratio.
odds ratio tadi apa? Itu adalah probability, oke, kalau di kasus kita adalah sukses dikurangi dengan probability gagal. 1 dikurangi, probability gagal tentunya adalah probability sukses. Jadi ini yang, jadi kalau probability sukses tadi adalah 0,6, nah tentunya probability gagalnya berapa? 0,4. Berarti odds rasionya berapa? Odds rasionya adalah 1,5. Artinya adalah probabilitas sukses itu adalah 1,5 lebih tinggi dibandingkan dengan probabilitas gagalnya. Artinya adalah hubungannya itu adalah positif. Nah, kalau di sini kita analisisnya mungkin di sini. Kalau kita mau uji hipotesis, tentunya kita hipotesisnya di sini ya. Nah, hipotesisnya tentunya adalah signifikan adalah di key product, kita nyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan. Kalau kita tetap menggunakan 5% signifikan untuk variable Q product terhadap probabilitas gagalnya. Nah, tapi di sini kita katakan bahwa ini adalah ln dari odds. Y itu adalah ln dari odds, bukan 1,0. Jadi ln dari odds. Nah, ini kita lihat tadi probability sukses ln ini. Kita bisa lihat fungsinya kita gunakan di sini adalah ketika Anda dalam membuat hasil penelitian, membuat dalam persamaannya, fungsinya akan seperti ini. Oke, bukan bukan 1,0, bukan dummy-nya, tapi adalah ln probability sukses, probability satunya dikurang dengan probability 0-nya. Nah, ini adalah. Nah, kemudian ini konstantanya adalah ini yang sebelumnya 6,5, kemudian positif 0,49, kita sederhanakan, oke, positif 0,49, kemudian untuk produk, dan negatif 0,84, negatif 0,84 untuk jumlah komplainnya. Nah, kemudian bagaimana kita cara membaca data tadi? Nah, ini kita ungkapkan dulu data itu adalah dalam odds ratio. Jadi kalau kita mau menganalisis secara kontribusi ekonominya, nah kita bisa menggunakan nanti dengan dari data odds ratio. Oke, data rasionya kita dapatkan dari mana? Odds-nya kita dapatkan. Odds-nya itu adalah ini probability, jadi tanpa ln ya, probability. Ini, nah eksponensial ya, atau E pangkat negatif 63. Nah, jadi masing-masingnya kita lihat berapa, 0,9 dan 0, nah E pangkat negatif 6,653, kita dapatkan angka ini. Angka ini, E pangkat 0,49, kita dapatkan angka ini, 1, ini. Dan E pangkat negatif 0,84, kita dapatkan angka 0,42. Nah, dari odds ratio ini apa yang bisa kita lihat? Kalau angkanya di atas 1, artinya adalah ada pengaruh positif. Ada pengaruh positif antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, kemudian kalau dia di bawah 1, 0, sekian, nah di sini ada 0,43, nah kita bisa katakan bahwa ada pengaruh negatif. Nah, kalau kita lihat dibandingkan data yang sebelumnya, di sini kita lihat simbol negatif dan positifnya. Kalau di rasio kita akan dapatkan data positif semuanya. Tapi bagaimana kita cara membacanya? Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa 1 artinya di atas 1 kita bisa katakan bahwa ada, kalau secara umum ya, kalau kita hanya menguji hipotesis, kita bisa katakan bahwa ya yang pertama adalah pengaruhnya positif, signifikan, yang kedua adalah pengaruhnya negatif, tidak signifikan kalau kita gunakan 5%. Tapi kalau kita gunakan standar adalah 10%, kita bisa juga katakan bahwa negatif signifikan pada 10%. Nah, apa arti dari 1,64 tadi? Nah, 1,64 yang kita dapatkan, saya mudahkan, 1,64. Ini the odds dari suksesnya itu adalah, jadi odds dari sukses tadi adalah 1,64. Jadi perbandingan antara peluang suksesnya dengan peluang gagalnya itu adalah 1,64. Jadi lebih besar angkanya kan, nanti kita harus lihat pembaginya kan. Jadi nah ini. Kita lihat.
kalau ini lebih besar, artinya kan peluang suksesnya lebih besar dibandingkan di sini kan. Nah, jadi peluang suksesnya lebih besar dibandingkan dengan peluang gagalnya. Nah, apa artinya? 1,46 ini adalah, nah, semakin banyak jumlah produk, peluang sukses 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan peluang gagal. Jadi 1,6 kali peluang sukses itu adalah 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan peluang gagalnya. Nah, 0,43. 0,43, apa artinya 0,43? Di sini, ini kan hubungannya tadi adalah negatif. Artinya apa? Kalau 0,43 artinya adalah lihat dari rumusnya ini, odds ini kan artinya yang bawah lebih besar dibandingkan dengan yang di atas. 1 dikurang probability suksesnya itu lebih besar dibandingkan dengan probability sukses, atau probability gagalnya itu lebih besar dibandingkan dengan probability suksesnya. Sehingga hasilnya tadi adalah di bawah 1, 0, sekian. Oke, 0,43 artinya adalah the odds of success adalah 0,43. Atau semakin banyak jumlah komplain, peluang sukses itu adalah 45% lebih dari peluang gagal. Jadi peluang sukses itu adalah 45% dari peluang gagal. Artinya adalah peluang gagal lebih besar dibandingkan dengan peluang sukses. Nah, artinya kita harus mengurangi komplain, kalau implikasinya kita harus berupaya mengurangi komplain dengan perbaikan produk dan perbaikan layanan, sehingga nanti karena dari data empiris yang kita dapatkan dari beberapa perusahaan misalnya tadi, itu adalah menemukan bahwa komplain ini kalau dia signifikan ya, kalau kita pakai 10%, kita bisa katakan bahwa semakin banyak komplain, maka probability untuk gagalnya itu lebih besar. Terus secara di sini adalah kalau kita berpatokan pada sukses, probability suksesnya lebih kecil dibandingkan dengan probability gagalnya. Oke, saya rasa itu yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan regresi logistik, dengan menggunakan Stata ya, dengan menggunakan Stata. Nah, ingat ini adalah produk output dari Stata. Nah, tentunya kalau ini data kita tadi adalah bersifat cross-sectional. Kalau misalnya panel, kita perlu menggunakan metode yang lain, ya bisa hampir sama. Bisa kalau panel sebenarnya kan bisa juga Anda kita kontrol nanti dengan year effect-nya, kemudian kita kontrol nanti dengan cross-sectional effect-nya. Kalau mungkin perusahaan, industri, jadi kita kontrol nanti dengan dengan variabel tersebut dengan menggunakan dummy effect, kita menggunakan year effect yang mungkin ya itu secara sederhana mudah kita lakukan. Tapi bisa nanti mudah-mudahan kita bisa nanti sharing lagi tentang bagaimana kalau datanya itu adalah panel data. Ini asumsi saya. Di sini kita hanya menggunakan data cross-sectional, kita terdiri dari beberapa, misalnya di sini adalah perusahaan atau beberapa sampel dalam satu periode tertentu. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa Anda menyimpan seluruh pekerjaannya ya. Jadi seperti logistik ini Anda simpan di Stata. Kalau perlu juga Anda simpan kamannya supaya nanti Anda mudah ya bisa Anda simpan tadinya seperti ini. Anda buat di dalam do file. Do file ini nanti bisa Anda simpan nantinya. Jadi kapanpun bisa Anda panggil kembali untuk menggunakan dengan analisis data yang lain dari hasil penelitian Anda. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.